Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas dua aplikasi ya. Apa sih perbedaannya, apa sih keuntungan dan apa sih kerugian dari dua aplikasi ini, yaitu aplikasi VTube dan aplikasi Snack Video. Jadi dua aplikasi ini saat ini digembor-gembor masih trending ya di YouTube, di beranda saya itu masih ramai yang membahas VTube dan membahas Snack Video. Oke, kita akan langsung bahas dua aplikasi ini. Apa sih perbedaannya? Kita akan langsung bahas yang pertama. Yang pertama adalah skema Ponzi. Jadi buat teman sobatku sekalian, banyak yang mengatakan bahwasanya VTube adalah skema Ponzi, Snack Video juga skema Ponzi. Kita akan baca berdasarkan dari Wikipedia ya, dari Wikipedia. Teman-teman cek aja di Google dengan kata kunci Ponzi adalah, maka akan muncul di paling atas. Ini dari Wikipedia saya bacakan. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investasi dari uang mereka sendiri. Dari uang mereka sendiri. Kutip ya teman-teman, ditandain ya. Dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Investor berikutnya itu orang yang bergabung teman-teman. Bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Cukup jelas ya teman-teman. Nah, skema Ponzi itu cukup jelas. Berarti uangnya itu, hasil keuntungan itu dari member ke member. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk VTube itu untuk mendapatkan penghasilan lebih besar, kita harus upgrade level dan keuangannya atau proses perputarannya itu dari mana? Dari upgrade level member. Perhatikan teman-teman, udah pasti VTube itu skema Ponzi. Yang kedua, kalau Snack Video seperti apa? Nah, Snack Video di sini saya nggak menemukan nih skema Ponzi-nya. Karena apa? Di sini teman-teman kalau perhatikan, di sini dari Snack Video itu sendiri itu bukan dari member, keuangannya bukan dari member. Saya sudah ikut Snack Video selama 5 hari ya. Saya sudah tarik uang itu 50.000 selama 5 kali, berarti udah 250.000 saya tarik. Nah, itu tidak ada sedikit pun dari member itu ditarik. Jadi itu murni uang dari sponsor dari Snack Video atau dari Snack Video itu sendiri. Jadi mereka ini persaingan dengan TikTok. Dia ingin menyaingi TikTok yang nomor 1 di Indonesia. Dan saat ini kalau setahu saya Snack Video ini sudah melampaui TikTok ya. Nggak tahu udah melampaui atau betul belum. Yang pasti di sini dia melakukan promosi dari sponsor atau dari perusahaan Snack Video ini. Tidak ada dari member, tidak ada member. Udah cukup jelas. Skema Ponzi berlaku untuk YouTube. Tapi kalau untuk Snack Video bukan. Nah, kalau masih kurang paham, cari aja, browsing aja di Google skema Ponzi seperti apa, Snack Video, habis itu VTube itu seperti apa. Itu yang pertama. Kita akan bahas yang kedua. Yang kedua adalah tentang cara kerja. Nah, cara kerja di sini teman-teman, kalau di di VTube, cara kerjanya adalah kita menonton iklan, dipaksa menonton iklan sebanyak 10 kali. Kalau nggak menonton iklan sebanyak 10 kali, kita nggak bisa dapatkan bonus ya. Cara kerjanya seperti itu ya. Kita harus menonton iklan sebanyak 10 kali. Kalau kita hanya nonton 9 kali, 7 kali, gagal. Dan bahkan kita juga harus mencari orang atau mendapatkan member seperti itu di bawah kita. Itu yang pertama, kita bahas VTube. Yang kedua, cara kerja untuk Snack Video. Cara kerjanya seperti apa? Sama, mirip ya. Cuma di sini bedanya gini. Kalau di VTube itu wajib, kalau di Snack Video ini bebas. Nggak apa-apa, teman-teman itu di sini kan menonton video ya. Kalau di kan nonton iklan. Kalau di sini nonton video itu berdasarkan selera. Kalau teman-teman itu suka nonton video, pastinya cocok untuk menonton Snack Video. Tapi kalau saya pribadi nggak suka nonton TikTok, itu belum pernah saya install sampai sekarang di handphone saya. Nah, Snack Video karena menghasilkan uang, saya coba install. Nah, ternyata cara kerjanya cuma nonton, tapi saya nggak pernah nonton. Nah, yang saya ambil itulah gimana cara saya dapat koin, dengan cara mengajak mengajak siapa yang mau ikut download aplikasi. Habis itu kita dapatkan koin bisa dirupiahkan seperti itu. Jadi cara kerjanya udah berbeda ya. Satu dipaksakan, satunya bebas. Nah, kalau mau dapat uang lebih banyak ya cari aja member sebanyak mungkin. Sama cara kerja untuk cari membernya, tapi cara kerjanya untuk klik iklan dengan nonton video itu beda sekali yang dipaksakan dengan seperti itulah. Oke, cara kerja yang kedua kita bahas. Cara kerja udah lewat. Yang ketiga, tingkat kerugian member. Nah,
tingkat kerugian member. Tingkat kerugian member di sini kita akan bahas tingkat kerugian member itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari VTube, kalau ngomongin tingkat kerugian itu pertama dari segi waktu ya. Dari segi waktu kita mengoperasikan aplikasi tersebut itu merugikan waktu kita nggak? Yang pertama ya. Kalau VTube saya udah terangkan di video saya sebelumnya bahwasanya ini mengganggu ibadah saya karena 10 kali itu dijariki 10 menit otomatis saya harus mengingat-ingat VTube terus seperti itu ya. Jadi dalam waktu beberapa jam itu saya ingat-ingat, harus kalau perlu tuh ada yang menyarankan membuat sebuah alarm, tapi itu kalau menurut saya terlalu gimana lah. Nah, kalau di kalau di snack video nggak ada teman-teman. Kalau di snack video itu malah bahkan saya seharian nggak nonton video, bahkan saya nggak ngapa-ngapain pun saya dapat. Karena apa? Saya pasang link, saya pasang kode undangan di medsos atau di blog saya atau di channel YouTube saya udah dapat banyak itu koinnya seperti itu. Jadi beda sekali ya. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah kalau ngomongin tentang tingkat kerugian, kita ngomongin uang yang kita keluarkan ya teman-teman, modal. Kalau di VTube, kalau kita mau dapat lebih besar, kita upgrade level. Kalau nggak upgrade level itu dapatnya kecil banget. Nah, di snack video ini teman-teman nggak ada yang namanya upgrade level. Di sini kita murni hanya download aplikasi, habis itu kita nonton, habis itu kita share siapa yang mau ikut, seperti itu. Jadi beda sekali dengan VTube. Snack video beda sekali dengan VTube. Jadi untuk tingkat kerugiannya nggak ada. Kalau di snack video nggak ada sama sekali tingkat kerugian untuk materi, nggak ada karena kita nggak ada melakukan upgrade level lah. Kalau di VTube saya pastikan teman-teman itu akan tertarik. Karena kalau dinaikkan, kalau kita pakai gratis ini lambat, tapi kalau dinaikkan kita dapat besar. Nah, kalau kita ingat, hati-hati teman-teman. Kalau sampai mengeluarkan uang itu tingkat kerugiannya besar. Oke? Itu yang ketiga. Kita bahas berikutnya yaitu keuntungan atau sumber dana. Keuntungan dari kita sendiri seperti apa, keuntungan dari perusahaan itu sendiri apa. Nah, kita ngomongin sumber dana dulu. Sumber dana untuk VTube itu dari mana aja teman-teman? Sumber dana VTube itu murni dari member to member. Jadi perputaran keuangannya sudah pasti ini skema Ponzi karena dari member yang melakukan upgrade level seperti itu ya. Dari periklanan saya masih sanksi nih. Ini benar-benar murni ada sponsor yang beli VP, habis itu dia mengiklan, saya masih sanksi. Karena apa? Kalau iklan ditonton secara sengaja itu pengiklan nggak ada yang mau mengiklankan seperti itu. Jadi sumber dana kalau VTube itu dari member ke member, pokoknya sama member lah. Nah, kalau dari snack video itu dari mana? Kita akan baca, ini ada satu situs namanya indetelco.com. Saya baca cari-cari di Google ya. Karena saya penasaran nih sumber investasi atau sumber promosinya snack video ini dari mana. Kita akan baca nih, Jakarta Indetelco Snack Video, aplikasi milik Quanso Teknologi resmi masuk tanah air. Seiring perusahaan ini mendapat pendanaan IPO sebesar 5,4 miliar dolar. Bukan 5,4 miliar rupiah ya, bukan. Tapi ini dolar teman-teman, di Hong Kong untuk memperluas dan menetapkan kehadirannya di Indonesia. Nah, ini saya baca di indetelco.com. Searching aja di Google itu ada. Jadi buat teman sobatku sekalian, sumber dananya. Nah, kalau untuk snack video ini kenapa saya bilang itu dari sponsor? Nah, sponsor ini kok mau-maunya ya menyponsori snack video seperti itu, kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu urusan perusahaan tuh teknisnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya ini untuk kedepannya ini hanya event untuk promosi menaikkan snack video. Jadi suatu saat event ini bisa nggak ada. Kalau menurut saya pribadi, karena ini event ini bisa nggak ada, ini nggak berlangsung dalam jangka waktu lama, tapi bisa menutup kemungkinan juga iya. Karena apa? Karena di snack video ini tidak menutup kemungkinan, karena banyaknya konten kreator dan banyak yang menonton, ini akan ada proses periklanan. Seperti sama halnya si YouTube itu kalau udah ada proses periklanan, udah ada sponsor, ya udah akan hidup terus seperti itu. Oke, itu yang keempat ya, keuntungan. Nah, keuntungan lainnya untuk member. Keuntungan lain member kalau menurut saya yang gabung di VTube dan gabung di snack video udah tentu pasti keuntungannya kalau dia tekun, dia cari member, cari siapa yang mau gabung, dia akan dapatkan keuntungan lebih besar. Dua-duanya sama sih keuntungannya untuk dapatkan
Kalau untuk member itu pasti dapat keuntungan besar. Dua-duanya sama kalau menurut saya. Oke, itu yang keempat. Kita ngomongin tentang keuntungan dari dua aplikasi ini. Yang kelima, sekarang yang kelima kita akan ngomongin tentang yang review dua aplikasi ini. Jadi dua aplikasi ini, kalau saya ini kalau ikut sesuatu sebenarnya saya ini suka dengan kira-kira ini aplikasi ini direview oleh siapa, aplikasi ini kira-kira ini meyakinkan atau enggak. Jadi saya lihat-lihat tutorial di YouTube dulu biasanya, atau di Google saya searching kira-kira yang review siapa. Nah di sini yang review aplikasi VTube rata-rata itu orang-orang yang bahasanya tuh orang-orang belum pernah berkecimpung di situ, bahkan dia hanya asal ngomong ikut VTube ngoceh seperti itu, nggak ngerti ini aplikasi ini seperti apa gambarannya, rata-rata seperti itu ya. Dan saya nggak kenal, nggak jelas. Nah beda kalau sama Snack Video ini yang review adalah Pak Chandra Teja. Kalau teman-teman lihat, Pak Chandra Teja itu terkenal ya untuk membahas aplikasi banyak sekali ya. Jadi saya suka nonton dengan video-videonya, karena dengan saya nonton video saya itu punya pengetahuan tersendiri tentang aplikasi, tentang Ponzi, tentang sistem MLM seperti apa itu saya paham. Jadi dari situ. Jadi teman-teman bisa cek deh di channel YouTube-nya Pak Chandra Teja. Dia di situ untuk proses aplikasi Snack Video dia rekomendasi, sangat rekomendasi. Dan kalau untuk VTube udah pasti skema Ponzi sama dengan aplikasinya bakal tutup. Tapi kalau di Snack Video ini event beda ya sama dengan perjalanan berlangsung lama. Enggak, event itu hanya untuk promosi, mengelontorkan dana, bakar-bakar uang, modelnya seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Untuk yang kelima, siapa yang review udah cukup jelas. Kalau saya lebih memilih untuk ngikutin Snack Video. Yang terakhir kita ngomongin masa depan. Nah, dari dua aplikasi ini kira-kira masa depannya yang cerah yang mana? Kalau menurut saya pribadi, untuk masa depan, untuk mendapatkan penghasilan ke depannya seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, dua aplikasi ini sama, yaitu sama-sama kalau saya nggak ada masa depannya. Karena apa? Karena saya di sini belum yakin kalau ini bisa mendapatkan keuangan secara kontinu terhadap saya. Pertama VTube tuh uang member ke member. Kalau membernya udah nggak ada yang beli VIP, nggak akan ada jual VIP kita. Nah kalau dari Snack Video ini event. Kalau event ini kan bisa nggak ada, jadi otomatis saya kalau udah nggak ada, saya nggak dapat penghasilan lagi dong. Nah kalau teman-teman mau pilih bisnis yang baik, yang bagus, itu adalah masa depannya kira-kira seperti apa. Salah satu contoh, kita menjadi seorang YouTuber, karena ini dari periklanan. Kita menjadi seorang penulis blog atau website, itu dari periklanan Google AdSense. Dan itu sampai sekarang kalau teman-teman bisa lihat logo di sini adalah Google AdSense. Karena penghasilan setiap bulan saya udah selama 2-3 tahun saya murni dari Google AdSense, dan yang lain itu tambahan. Jadi makanya untuk masa depan saya kalau bekerja sebagai konten kreator dan penulis blog atau website, itu teman-teman bagus menjadi seorang YouTuber atau sebagai penulis blog seperti itu. Oke sobatku, mungkin udah jelas ya apa perbedaannya antara VTube dan Snack Video. Jadi kalau teman-teman masih nggak paham, cek deh di channel YouTube-nya Pak Chandra Teja. Jelas banget kok di sana, jelas banget, dan bahkan pakai bukti-bukti kalau melampirkan. Kalau saya kan nggak, saya hanya ngoceh berdasarkan opini saya seperti itu. Oke sobatku, mungkin itu saja untuk informasi sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.